Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aniatus Surya dari kelas A, program studi Tadris Bahasa Inggris. Manusia pada umumnya memiliki suatu ciri khas, yakni rasa ingin tahu. Dan dengan hal ini pula, ilmu pengetahuan alam itu bermula. Rasa ingin tahu manusia terus berkembang dan seolah-olah tanpa batas. Setelah mengetahui apanya, manusia juga ingin tahu bagaimananya. Manusia memiliki rasa ingin tahu tentang benda-benda di sekitarnya, termasuk tentang jagat raya ini, bahkan tentang dirinya sendiri. Karena dahulu ilmu pengetahuan masih belum seberkembang seperti saat ini, jadi nenek moyang kita hanya bisa menerka-nerka saja sesuai apa yang mereka lihat, mereka rasakan, dan yang mereka dengar tentang jagat raya ini. Sehingga muncul pandangan pertama, yakni antroposentris. Pandangan ini beranggapan bahwa manusia adalah makhluk yang paling istimewa. Jika dilihat, semua makhluk hidup memang bergantung pada lingkungan sekitarnya, yaitu alam yang dapat menunjang kehidupan sehari-hari. Namun, dengan cara pandang antroposentris ini, manusia hanya melihat alam sebagai sumber pemenuhan kebutuhan saja. Dengan kata lain, mereka bebas untuk mengeksploitasi alam. Pandangan ini juga didukung oleh kedua tokohnya, yaitu Eugene Hergov dan Max Segov. Kedua adalah teori geosentris yang dikemukakan oleh ahli filsuf dari Yunani bernama Claudius Ptolemus. Teori ini menyatakan bahwa semua objek dalam tata surya bergerak relatif terhadap bumi. Dengan kata lain, menurut teori ini, bumi merupakan pusat tata surya. Bahkan, teori ini dipercaya selama hampir 1400 tahun lamanya. Sebab, jika kita memperhatikan benda-benda di sekitar kita, benda-benda tersebut tampak tengah berjalan mengelilingi bumi. Oleh karena itu, teori ini juga didukung oleh para ilmuwan lain seperti Socrates, Plato, Aristoteles, Thales, Anaximander, dan Pythagoras. Namun, setelah diteliti kembali, kemudian ditemukan sebuah kelemahan dalam teori ini, yakni teori ini tidak dapat menjelaskan matahari dan bulan yang bergerak dalam jejak lingkaran mengelilingi bumi. Sehingga muncul pandangan yang ketiga yang dianggap penemuan terpenting sepanjang masa, yakni pandangan heliosentris, di mana teori ini menyatakan bahwa matahari adalah pusat dari sistem tata surya, dan bumi bergerak mengelilinginya dalam orbit berbentuk lingkaran. Teori yang dicetuskan oleh Copernicus dalam publikasinya yang berjudul De Revolutionibus Orbium Caelestium ini pernah ditolak oleh pandangan gereja karena dianggap bertentangan dengan pandangan sebelumnya yang diungkapkan oleh filsuf terkenal, Aristoteles, yakni pendukung teori geosentris. Dan menurut Imam Sibaweh, dalam bukunya menyatakan bahwa tulisan Kopernikus ini juga dilarang dipublikasikan hingga tahun 1583 atau bertepatan pada hari kematiannya. Sehingga pada akhirnya seorang ilmuwan bernama Galileo Galilei merasa tertarik dengan teori heliosentris ini, yang kemudian dia mencoba untuk membuktikannya, sehingga melalui bukunya yang berjudul Dialog Astronomi, Galileo berhasil meyakinkan pembaca bahwa matahari adalah pusat dari tata surya. Bahkan, seperti yang kita tahu bahwa teori heliosentris masih digunakan sampai saat ini, karena di dalamnya berisikan bentuk terperinci tentang tata surya yang sangat bermanfaat bagi perkembangan dunia sains. Nah, sampai saat ini sudah tahu bukan perbedaan antara antroposentris, geosentris, dan heliosentris. Maka, semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada salah kata yang disengaja maupun tak disengaja, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.